action, let's go. 추억 건물을 찾으러. Oke, saya dari kelas 9 dari kelompok 7. Saya ingin memberitahukan teknologi transportasi zaman sekarang dan zaman dahulu. Oke, transportasi zaman sekarang menggunakan tenaga mesin seperti kereta api, mobil, motor, dan pesawat. Jadi kalau zaman dulu itu transportasi menggunakan tenaga manusia dan hewan seperti delman, beca, dan gerobak. Mari kita simak video berikut. Pada era Belanda, yang bisa berpergian jarak jauh hanyalah orang kaya. Yang miskin, mereka harus berpuas diri untuk kemana-mana menggunakan kaki. Karena itu, pemerintah kolonial mengusahakan adanya transportasi umum untuk menunjang produktivitas warganya. 1869, untuk pertama kalinya di dunia, Belanda membuat tram yang ditarik dengan kuda. Sayangnya, belum 1 tahun beroperasi, banyak kuda yang mati karena overwork. Akhirnya, kuda-kuda ini pun diganti dengan mesin uap, seturut penemuan mesin uap. Dan masa tram tenaga uap ini juga memiliki keunikannya sendiri, karena mereka memiliki 2 gerbong untuk penumpang dan kambing. Namun, pada perkembangannya, bukan hanya kambing yang diangkut di belakang, tapi juga orang. Hal ini pun terjadi hingga 1900-an, sampai listrik ditemukan dan muncullah tram tenaga listrik. Hal ini pun sempat menimbulkan persaingan antara tram uap dan tram listrik. Hingga akhirnya, pemerintah Belanda menggabungkan mereka dan membuat jangkauan transportasi umum jadi semakin luas. Menariknya, sejak itu, tram terus digunakan hingga setelah Indonesia merdeka. Sayangnya, pada saat itu kendaraan BBM sudah mulai marak dan lebih nyaman. Karena itulah pamor tram sudah mulai redup dan akibat kepentingan politik juga, Presiden Soekarno menghapus keberadaan tram yang sudah berdiri sejak 100 tahun silam. Sementara lajurnya, ia pun menimbun lajur ini dengan aspal karena lebih mudah dan murah. Lalu, 65 tahun kemudian, karena mudahnya membeli mobil, mobilisasi saat ini justru semakin sulit karena macet. Oleh karena itu, transportasi umum kembali digunakan untuk mengurai kemacetan, terutama pada jam-jam padat. Dan begitu pula alasan MRT Jakarta hadir dan mengekspansi jangkauannya. Menarik ya, pada saat penggalian MRT di fase 2A, ditemukanlah rel kereta listrik pada era Hindia Belanda, dan rel tersebut kini disimpan oleh PDD. Faktor dari penyebab transportasi perkembangan transportasi yang ditandai semakin majunya pendidikan, perkembangan telekomunikasi yang membuat teknologi transportasi. Apa sih dampak positif dan dampak negatif perubahan teknologi transportasi? Nah, dampak negatifnya adalah banyaknya terjadi kemacetan dan bertambahnya kecelakaan yang bertambah, dan terjadinya juga polusi udara yang bertambah. Nah, selain ada dampak negatif, ada juga dampak positif ya loh. Apa itu dampak positifnya? Dampak positifnya adalah banyaknya lowongan kerja di bidang transportasi dan mempermudah semua orang berpergian. Nah, jadi alat transportasi zaman sekarang mempercepat atau mempermudah perjalanan kita. Tetapi zaman dulu transportasi menggunakan tenaga manusia dan hewan sehingga membutuhkan proses waktu yang cukup lama. Menurut pendapat saya, jika kita berpergian jarak jauh, kita bisa menggunakan transportasi umum yang telah disediakan oleh pemerintah. Jika berpergian jarak dekat, kita bisa menggunakan sepeda atau jalan kaki supaya mengurangi polusi udara yang ada di Indonesia. Sekian, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Tuhan Yesus memberkati. Tetapi di zaman dulu menggunakan tenaga manusia. Ready for action, let's go. Kita bisa menggunakan transportasi umum